Kita lihat santai pantasnya dulu. Ini kecilnya ikut-ikut. Luar biasa. Tahun 1977 Bu. Kurus Bu, belum sukses. Narsis juga rumahnya beliau. Kalau udah sukses beda lagi fotonya Bu. Luar biasa. Oh, dulu sebagai pedagang Bu ya. Punya toko. Sebelum di Prudential dia juga sudah sangat berprestasi Bu, tapi masih mau menjalani bisnis Prudential. Kita lihat perjalanan dia. 2007 sampai dengan 2014. Tahun berapa? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared.
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. Untuk bersama-sama sukses gue ya. Iya. Ya, mari kita sambut. Beliaunya. Ya. Kita katakan. Ohayo gozaimasu. Apa kabar? Excellent. Menyambut kita Menyambut kita kan lagi mau ke Tokyo nih teman-teman. Jadi boleh nggak saya ganti sedikit nih? Biasanya kalau kita ucapkan selamat pagi, jawabannya kan kita selamat pagi gitu ya. Sorry. Jadi lupa jadi gini. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya kan luar biasa dasar teks-teksnya ya. Kalau ditanya selamat pagi, pagi gitu kan. Nah sekarang kita ganti nih, kita latihan bahasa Jepang ya. Kalau saya ucapkan ohayo gozaimasu, berarti pagi gitu kan. Kalau tanya apa kabarnya, berarti o genki desu ka? Nah ya, kita latihan dulu nih. Kita kan boleh dong kita berafirmasi dulu nih bahwa kita mau pergi ke Jepang kan. Startup kita Jepang loh ya, ada Milan, ada Jepang. Cuman saya memang sukanya yang Jepang ya, karena saya dari dulu lebih hobi dengan yang berbau-bau Jepang gitu ya. Oke, tak kenal maka tak sayang, makin lama makin sayang, lama-lama jatuh cinta. Perkenalkan, nama saya Denny Iskandar. Nah, sebelum saya memulai saya punya sharing, saya mau bikin sedikit game nih. Nah, tema kita kan juga always listening, always understanding. Nah, saya pengen tes nih. Tadi ada yang listening nggak? Saya mau kasih hadiah bagi yang mendengarkan apa judul lagu yang sadepan saya yang pertama. Ada yang tahu nggak judul lagunya? Itu lagu Jepang juga. Ada yang tahu? Wah, nggak ada tahu juga ya. Oke, kita ganti pertanyaannya. Ada yang tahu nggak judul lagu yang kedua? Itu juga terkenal loh. Wah, nggak ada yang tahu juga ya. Waduh, ternyata nggak ada yang jiwa Jepang sini ya. Berarti Indonesialis semua berarti. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, ada yang tahu ya? Ada yang tahu kedua? Oke, kalau yang tahu, maju ke depan dong. Oke. Coba saya tes dulu nih, bener nggak nih? Coba judul lagunya apa, Mbak? Kalau nggak salah ya, Driver Side dari Laruku. Betul. Tepuk tangan ya. Hadiah spesial buat Miss SPJ ya, kalau bisa dihapus. Tepuk tangan ya untuk champion kita. Luar biasa. Betul, judul lagunya memang Driver Side ya. Itu soundtracknya dari film GTO, Great Teacher Onizuka, kalian tonton ya. Dulu ada versi animenya, juga ada versi orangnya ya. Gitu. Mungkin bisa masuk ke materi. Oke, tema saya hari ini kita agak santai-santai ya, saya sharing aja. Tema saya dari ini adalah The Wheel of Fire. Kenapa nih topiknya kok? Kenapa topiknya nih Wheel of Fire gitu? Nah, selama ini juga kita kan di Prudential pasti yang diadu-adu juga kebanyakan kan bayi api, ya gitu kan? Top Agent Bikers ya ada juga sih, tapi kebanyakan diadu lagi apinya. Film-film kemarin juga ada yang Catching Fire ya. Pokoknya ada api-apinya gitu deh. Nah, kalau saya kenapa saya suka topik ini? Karena saya memang orangnya sebenarnya biasa-biasa aja. Saya belajar bagaimana bisa sharing ke teman-teman semua, gitu ya. Tapi saya mempunyai satu unsur di mana saya punya semangat yang berapi-api, gitu. Yang tak pernah padam. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi ya. Oke, latar belakang saya. Nah, latar belakang saya sebenarnya saya tuh dari dulunya marketing ya dari kecil. Jadi saya berasal dari keluarga sederhana. Dari biasa-biasa aja, cuma 2 saudara. Dulu waktu semasa saya masih SD, itu saya sudah mulai mencoba jualan. Ya, kecil-kecilan lah. Masih jualan es mambo, ya, masih SD. Nah, kenapa saya jualan es mambo? Karena zaman dulu tuh, orang tua saya sering pergi, saya pikir, wah ini kalau pergi-pergi ntar uang jajan kurang nih ya, repot ya. Jadi gimana cara ini kita bisa dapat income tanpa nunggu orang tua balik gitu? Iseng-iseng di rumah ada sirup nih. Bikin-bikin deh pakai sirup. Coba-coba jualan, lumayan gitu. Nah, terus akhirnya dari SD beranjak dewasa ke SMP. Nah, di SMP saya mulai nih, apa ya? Kira-kira kalau es mambo sih SMP sih orang udah pada bosen ya. Ntar pada gendut kira-kira makan es mambo ya. Saya lihat lagi, oh ada kaset zaman dulu, zaman SMP. Jadi orang-orang ternyata suka kaset itu yang pilih-pilih lagu tuh. Mungkin ada yang pernah denger ya, zaman-zaman dulu ada jual kaset, pilih-pilih lagu, atau dia kompilasi gitu. Nah, saya mulai jualan itu, kompilasi.
Nah, beranjak di SMA, saya mulai main yang namanya CD. Ya, CD. Nah, termasuk tadi ada film anime itu. Nah, saya mulai ada internet ya di zaman SMA saya mulai masukin anime. Anime itu film kartun Jepang, ya. Nah, mungkin beberapa teman ada yang tahu seperti misalkan kayak Dragon Ball atau Pokemon ya, Naruto yang baru ya. Dulu terkenal seperti Candy, juga ada Topeng Kaca. Nah, kalau kalian tahu itu pemasuknya kurang lebih saya juga sebenarnya. Jadi saya sama teman saya dulu itu pemasuk di Indonesia. Saya sama teman saya di Gator ya, di daerah Gajah Mada itu kita yang masukin animenya. Nah, dulu masih teksnya bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Nah, tapi udah mulai ada teks Inggris. Cuma lama-lama Indonesia dibajak, jadi saya males. Tapi kalau tanya koleksinya masih ada nggak? Masih ada. Termasuk yang Gaban, Sariban, Sider, Voltus, semuanya masih ada. Masih komplit. Cuman nggak promosi hari ini ya. Oke. Nah, saya dari kecil juga hobi main game strategi. Nah, cerita saya di sini mungkin ada beberapa teman yang pernah denger game Zelda. Itu juga terkenal ya, Zelda dan Link. Itu dulu saya pernah juga pertama kali mentamatkan game tersebut. Dapat kasetnya emas, itu zaman-zaman Nintendo gitu. Nah, dan juga saya suka kultur Jepang itu, saya sampai belajarin bahasanya. Dulu gak ada bahasa Inggris game itu. Bahasa Jepang saya cari kamus, translate, gimana nih, gimana itemnya, apanya gitu. Sampai saya pelajarin semua gitu. Makanya saya bilang, saya sebenarnya hobi strategi. Makanya di sini walaupun kita nggak pandai bicara atau nggak pandai jualan, kita bisa menggunakan strateginya. Itu yang saya belajar dari kultur Jepang. Dia bisa survive lagi, bisa bangkit lagi walaupun dia sudah dihancurkan oleh bom ya di Hiroshima dan di Nagasaki. Oke. Nah, kenapa Wheel of Fire? Yang tadi saya cerita itu, saya dari kecil saya suka banget dengan game. Jadi hampir semua alat-alat game itu saya punya dari zamannya Atari, Spica, Nintendo, Super Nintendo, ganti lagi PlayStation apa semua. Tapi itu untuk mendapatkannya tidak mudah. Tidak bilang, "Mah, beli game dong, Pak, beli game dong." Sorry, orang tua saya tidak pernah kasih seperti itu. Kamu mau? Boleh. Kamu mesti juara 5 besar dulu di sekolah kamu. Oh gitu ya, Ma? Iya. Oke, Ma, saya belajar. Saya berjuang mati-matian. Jadi dari kecil saya sudah didisiplinkan untuk mendapatkan apa yang saya mau. Saya harus berjuang. Gitu. Nah, begituannya dapat terus. Ya kadang-kadang ranking 5, kadang ranking 3. Pernah sekali ranking 1, ranking 2 gitu. Nah, itu terus berkembang sampai saya dewasa. Dan juga ke bawah nanti di Prudential ini. Itu saya cerita ya. Oke. Nah, kenapa nih? Why join Pru gitu? Nah, sebelum saya ke Pru ini, saya pernah juga nih ke perusahaan-perusahaan lain, saya belajar juga gitu ya. Tapi alasan yang utama saya ke Pru ini dulu ialah ini. Saya baru sadar akan pentingnya asuransi. Nah, ini di zaman ini ialah kita baru mulai usaha dari SMA itu saya mulai kan kerja karena kita kurang modal pastilah, kita kurang modal untuk buka toko, jadi kita kerja. Nah, pas zaman kerja itu akhirnya saya nggak cocok juga ya jadi bangsawan karena memang sukanya menghasilkan yang lebih. Di zaman kerja itu saya bisa tempoh hari pertama di PT Telesindo ya, itu di perusahaan lab cable. Lab cable itu dia ada hubungan dengan saklar, ada hubungan dengan kabel, juga ada hubungan dengan semacam kayak sirkuit gitu. Nah, saya pegang di bagian kabelnya. Nah, saya pernah menjual kabel itu, lab cable merek Jerman sampai 100 meter lebih ya, satu roll gede itu ke PT Indofood. Nah, tapi apa yang dapat teman-teman? Pada perusahaan tersebut belum pernah sejarahnya ada jual kabel Jerman. Kebanyakan kabelnya lokal. Saya berhasil bertembus Jerman. Tapi apa yang dapat? Gaji di bawah UMR. Cuma 750.000 zaman dulu, tahun 97 kali ya. 2000 sorry, oke. Nah, saya berhasil menjual tersebut, tapi cuma dapat 1%. Wah, saya pikir dengan skill saya pecah rekor cuma dapat 1%, gaji cuma 750.000. Saya kerjanya pun naik mobil teman-teman, bukan naik motor. Karena saya nggak dikasih sama orang tua naik motor tempo hari. Jadi saya pikir nih, wah ini kayaknya tekor bandar nih gini caranya nih. Minta naik gaji, nggak dikasih. Ya udah, saya pecat bosnya aja, saya resign. Mulai lagi tanya orang tua, gimana nih mah? Kurang nih kayak gini. Akhirnya dikasih modal. Nah, dikasih modal untuk buka toko kecil-kecilan PlayStation. Nah, ceritanya berasal dari sini. Dari pas saya buka toko ini baru kurang lebih sekitar 1 bulan tokonya booming ya, rame jual PlayStation. Nah, itu pertama kali kita buka di Roxy Square tepatnya. Jadi ada jual PlayStation, saya lihat wah lumayan ya jualan konsol ini, game lumayan rame. Nah, tapi ternyata omsetnya stagnan ya, begini-begini aja. Akhirnya tambah lagi rental. Jadi jual konsol juga, rental juga.
Nah, singkat jalannya toko itu berkembang. Mama saya mulai lihat nih, wah kamu enak ya. Sekarang income-nya udah berapa nih sebulan? Ya sekian lah gitu. Kalau gitu bagi 2 dong sama mama. Awalnya dikasih 50 juta buat modal. Udah berkembang, dia bilang bagi 2. Waduh repot ya. Nah di situ saya udah menikah ya, sama istri saya Feni ya. Saya pikir lagi, waduh repot juga ya. Kalau bagi 2 ya masih bisa lah, oke lah kita bagi 2. Nah bagi 2-nya sih nggak masalah. Tapi ke depannya itu lama-lama mama saya ikut campur. Stok opnam lah, ini itulah. Kita jadi pusing ya, kayak naik kapal ada dua kapten. Yang satu bilang udah jual segini, yang satu jual segini, ini nggak cocok nih, nggak beres nih. Wah jadinya takut nanti ribut. Akhirnya takut ribut tuh, ya udahlah, saya balikin lagi nih, mah, yaudah, saya kasih mama aja, saya buka toko cabang aja. Jadi dengan modal nekat, saya pakai kartu kredit. Zaman dulu ya, ada ya teman-teman ya. Kartu kredit saya tembus tuh banyak. Kalau kita punya toko pasti tembus tuh gampang banget. Ya, saya punya kartu kredit mungkin ada kurang lebih sekitar 15 kali ya, banyak. Tembus semua karena rekodnya bagus ya, cash flow-nya bagus. Akhirnya saya nekat, saya gestun, ya, gesek tunai ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya gesek, tapi kita nggak belanja, dapat duit cash. Nah, saya berpikir saya dengan modal gestun 100 juta, saya buka toko cabang di Mall Taman Palem. Nah, dari situ baru buka kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, ini kejadian di sini. Istri saya tiba-tiba hamil di luar kandungan. Nah, dulu saya orangnya anti asuransi. Saya pikir, ngapain asuransi? Dulu kan asuransi kita setor, uang hilang, uang angus. Bicaranya asuransi nyumpain mati ya. Nah, zaman dulu begitu. Jadi saya berpikir, asuransi belum butuh lah, nanti aja. Nah, pas saat ini toko baru buka, modal baru cemplung nih 100 juta, ya kan? Dulu bunga kartu kredit masih ringan teman-teman, masih 1,4, 1,3. Saya pikir kalau kita untung 5 juta, bayar bunga 1,3, masih untung lah, gitu kan? Nah, tiba-tiba 2 bulan kemudian istri sakit, masuk rumah sakit. Biayanya ternyata biaya keguguran tuh hampir kayak biaya sesar. 20 juta teman-teman. Waduh, pala pusing loh itu loh. Untungnya kartu kredit sih masih ada limitnya ya, masih lebih-lebih. Akhirnya gestek lagi. Tapi yang bahayanya besok, nah pas di situ tuh, pas di masa itu sebelum saya kesana, kakaknya istri ada ngomong, loh, kamu gede gini nggak punya asuransi ya? Enggak. Kamu kenapa nggak pakai asuransi? Kan siapa tahu diganti kalau melahirkan atau keguguran. Saya pikir, iya juga ya, baru kepikiran bahwa ternyata penting loh teman-teman punya asuransi ya, kalau saat yang genting kayak gitu ya. Saya cuma mengandalkan kartu kredit. Kalau pinjaman, waduh, zaman dulu juga susah ya, 20 juta ya, 20 juta itu udah kayak 200 juta zaman dulu. Akhirnya ujung-ujungnya saya berpikiran, iya juga ya, penting ya kita asuransi itu mesti punya ya keluarga kita. Dan juga saya pikir di keluarga saya semua itu nggak ada yang ngerti asuransi. Jadi kebanyakan dibohongin. Saya berpikir, kenapa nggak saya terjun aja ya? Gitu, saya dalamin supaya kita, keluarga kita ke depannya tuh ngerti asuransi gitu loh, lebih baik. Nah, singkat cerita, dari yang istri sakit tuh saya gesek lagi 20 juta. Akhirnya saya mulai didatengin teman saya. Nah, yang upline saya, namanya itu Firman. Nah, Firman ini dulu agennya Pak Gohar Johan, di bawahnya Ibu Pumumui. Nah, akhirnya dia bilang ke saya, Den, kenapa nggak coba Prudential aja? Saya bilang, Prudential? Apa tuh? Saya nggak tahu kan gitu ya, masih belum eling, namanya kan anti asuransi ya. Dia Prudential tuh ada bisnisnya loh. Wah, asuransi ya. Tapi setahu saya asuransi kan kamu mesti minimum jadi nasabah dulu, gini-gini. Temen saya ada banyak tuh yang datang ke toko, ya kadang-kadang belaga beli apa, nawarinnya asuransi juga. Saya bilang ujung-ujungnya, masuk dulu 5.000 baru jadi agent gitu. Nggak ada nawarin saya jadi agent dulu gratis gitu, nggak ada. Nah, teman saya ini bilang, bisa kok. Kata siapa jadi agent mesti bayar 5.000 dulu? Nggak perlu. Benar. Itu kalau sampai bayar, lu yang bayarin ya. Gue materai pun nggak mau nih bilang ini. Iya bener, nggak, datang aja Sabtu. Nah, saya datang di situ. Nah, itu yang pertama kali saya join Pro. Tapi di situ saya belum langsung join ya teman-teman ya. Pas datang ke BOP itu saya lihat sistemnya masuk akal juga ya. Kebetulan terakhir hari Pas Padi bawain ya. Tepuk tangan dong Pas Padi dong ya. Nah, pas saya lihat BOP Pas Padi sih masuk akal loh. Saya waktu zamannya bangsawan, satu hari mesti ketemu sekitar 20-30 orang, dan kartu nama itu harus dapat minimal 20 orang. Ya, baru boleh pulang cekrek kartu absen. Saya berpikir, Pas Padi nerangin cuma 1 lembar doang. Oh, begini-begini pada umumnya, bla 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 gitu ya. Gampang banget ya. Dan itu teorinya ketemu 10 orang, closing 1. Kayaknya gampang banget ya. Kalau satu hari saya jalankan 5 orang, wah mungkin bisa lebih cepat kaya saya ini, begitu kan. Ya, bodoh-bodohnya ya, ikut-ikut aja deh. Gitu. Nah, itu asal-usul tadi di sini ya, pentingkan asuransi. Nah, ternyata pas saya pelajari lagi, saya bandingin, tapi kan ini kan Prudential nih, siapa tahu tempat lain ada yang lebih bagus. Saya iseng, saya main nih ke perusahaan Perdera Simera,
ya, si hijau, ya, si biru, ya. Banyak ya, boleh sebut nama ini ya. Saya coba-coba sana. Wah, ternyata di sana sistemnya kayak kerja juga gitu. Ujung-ujungnya dia bukan agensi ya, tapi kayak apa, ada manajer apa, kayak kerja juga gitu saya pikir. Karena pertama kali Prudential loh yang pakai sistem agensi loh. Tepuk tangan sama Prudential loh. Ya. Dia sistem agensi terbaik loh. Itu zaman saya tahun 2000 loh ini. Pertama kali Prudential baru pisah dari Bank Bali ya. Oke. Dan juga saya lihat lagi akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya lah cuman formulir agent apa ya, itu udah saya memutuskannya udah kurang lebih hampir 1 bulan loh. Saya gerilya dulu tuh semua perusahaan asuransi. Nah, kemudian saya lihat ada 3 income di Prudential. Nah, di tempat lain belum tentu ada. Kenapa? Yang income pertama aktif income. Saya berpikir jual 1 dapat 60 kali, yang gedenya 24 kali. Kalau nggak jualan tetap dapat. Zaman saya di multi level, besoknya mesti tawarin lagi, tawarin susu lah, tawarin popok lah, kopi lah, kopi ginseng, kopi tongkat tali, banyak. Kalau nggak jualan, nggak tetap poin, nggak dapat komisi. Saya pikir, wah lumayan juga ini ya, ada aktif income-nya. Terus saya lihat lagi dia ada sistem bisnisnya ya, ada pasifnya. Dari mana teman-teman tahu nggak kira-kira? Dari rekrut, betul ya. Dari rekrut kita agent aja 10%. Saya pikir kalau dia gaji 1 juta, saya dapat 10% 100.000. Kalau saya sekali 10, 1 juta. Kok gedean pasifnya ya daripada aktifnya gitu. Saya pikir boleh juga ya. Dan juga ada yang passive income. Nah, passive income ini kalau teman-teman udah tahu ini yang kagetan gitu. Yang closingnya big cash kayak tadi ya, agent saya ya, itu passive income tuh. Ya, nanti juga kalau kata Pak Dodi tempo hari, ini kartu AC keluar nih. Kalau kita main kartu remi kan kartu AC ada 4 tuh. Kocok aja satu-satu ya. Nanti pasti keluar kartu AC-nya. Nah, saya percaya itu aja dulu. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini penting teman-teman nih, bisa diwariskan, ya. Banyak di tempat lain kayak multi level apa, itu belum pasti loh, ya. Dia punya hitam dan putihnya belum jelas. Tapi Prudential sudah jelas dan sekarang ada namanya AM abadi lagi ya, bisa diwariskan dan bisa kita pilih siapanya itu ya. Tepuk tangan lagi dong teman-teman buat Prudential dong ya, sistemnya bagus sekali. Oke. Nah kemudian, nah motivasi saya jalan impro, nah ini yang lebih penting nih. Jadi pas saya akhirnya memutuskan untuk jalan impro, selain tadi pertama istri sakit, yang kedua ialah saya ada macannya teman-teman. Tahu nggak tiba-tiba teman-teman macannya apa? Nah, dia tahu benar di belakang ya, benar-benar. Utang kartu kreditnya belum lunas tuh teman-teman, ya. Tadi 100 juta tambah lagi 20 juta, 120 juta loh. Udah gitu ya kabar buruknya, cilakanya ini cilaka 12-13 kali ya. Pertama kali bunga 1,4%. Saya nggak tahu kenapa 2-3 bulan kartu kredit kirim surat cinta. Bunga kartu kredit naik teman-teman 3,4%. Mati lu cilaka buta. 5 juta, kalau pinjam 100 juta kan 3,4% berarti 3,4 juta. Kalau income kita 5 juta, cuman lebih-lebih 1 juta lebih. Keluarga baru, makan apa kita? Masa mau makan Indomie terus tiap hari sama bubur gitu? Wah nggak bisa dong ini ya. Wah berarti saya mesti putar otak nih, gimana cara mundurinnya ya? Akhirnya saya kenal sama namanya KTA, kredit tanpa anggunan. Dari situ saya coba mundurin waktunya, ya kan? Saya mundurin waktunya, bunganya lebih kecil. Tapi ternyata teman-teman, KTA juga itu bukannya macan lagi itu, singa teman-teman. Memang kelihatannya kecil bunganya, tapi kalau kita tarik jangka panjang itu lebih mencekek sebenarnya gitu loh. Tapi ya apa boleh buat ya, saya cuma bisa gaya lubang tuh lubang. Saya mundurin waktunya dengan usaha supaya di Prudentialnya saya bisa kejar dengan cepat. Nah, yang kabar ininya lagi sebelum kita ke sini, yang kabar bahayanya lagi, waktu saya jalan Prudential, istri udah bilang nih, kamu jalan Prudential di multi level aja kamu angkat-angkat tai ayam waktunya. Udah pindah ke A, ke B, ke C ya. Semua saya selalu terus di multi level udah hampir semua saya pernah coba. Termasuk yang Ibu Melak main bilang tuh CNA ada ya, sebut satu nggak apa ya. Sampai terakhir yang lagi ngetop lah sekarang ada lah gitu ya. Tapi emang saya orangnya nggak begitu suka karena ya itu ya, income-nya nggak stabil ya. Kita kalau udah nikah kan perlu income yang stabil. Sampai akhirnya dia keluarin ultimatum. Oke, kamu boleh jadi Prudential, saya kasih kamu waktu 1 bulan. Kalau kamu 1 bulan nggak mendapat 1 juta, get out, keluar aja, balik lagi jadi bangsawan aja mendingan katanya. Kita perlu income yang pasti teman-teman katanya. Itu. Akhirnya saya coba. Oke, 1 bulan 1 juta ya, saya hitung lagi. Kalau pas pernah dibilang 1 hari 2 orang, saya hitung 65.000 paling kecil, wah berarti saya harus 1 hari 5 orang teman-teman. Akhirnya saya jalankan, dan puji Tuhan memang sistem Prudential terbaik ya. Saya tembus teman-teman 1 bulan 1 juta waktu jadi agent pertama. Ya, itu dulu teman-teman ya. Mungkin kalau di sini bagi teman-teman, wah itu kecil. Tapi saya jalan di Prudential, nah ini yang kalian belum tahu, saya tanpa koneksi.
Saya 99% itu market saya cold call. Ya, yang lucunya lagi saudara saya hanya masuk 1. Jauh-jauh ke Bogor presentasi, ujung-ujungnya, oh ya bagus. Tapi Cici udah punya deh, yaudah deh, kamu kasihan dari Bogor, Cici masuk ya 300.000, tapi ya nggak pakai asuransi, tabungan tok. Mikir-mikir lagi, zaman agent ya, aduh ini harga diri nih, 300.000 jauh-jauh, tapi kalau ditolak bensin jauh juga ya, udah apa deh, mumpung masih agent kan, udah dah kita masuk ke 1, gitu. Dari sekarang tuh baru 1 doang tuh yang itu. Bayangin ya, ternyata saudara nggak menjamin juga ya gitu. Tapi ya intinya tanpa saudara pun saya bisa jadi AM kok hari ini kok. Jadi kalau saya bisa, teman-teman pasti lebih bisa dong, ya. Oke. Nah, tapi bagaimana cara ini? Kok saya nggak punya relasi, nggak punya kerabat, nggak punya big client, kok bisa goal juga ya? Saya mau share teman-teman, kita harus punya satu namanya mindset pemenang. Ya artinya apa? Kita boleh nih lengah ya, kadang-kadang down atau apa, tapi kita harus ingat impian kita apa teman-teman. Kalau impian kita kuat, ya kalau kita dengar lagunya yang semangat ya, jangannya melo-melo, pasti kita semangat, afirmasi, bisa sukses teman. Ya. Dan kita seperti kata kemarin Pak Susanto ya, ngomong ke saya, dia bilang kalau kita lemah di skill kita mesti belajar sama orang yang lebih hebat. Nah, orang-orang hebat di sini banyak loh, ada Pak Supadi, Pak Dodi, Pak Victor, banyak sekali. Kita bisa belajar dari mereka, atau kita bisa gunakan strategi. Gimana cara ini? Kita lemah di kita bisa main di grup, gitu ya. Nah, saya ada satu cuplikan untuk mindsetnya ini. Nah, yaitu sukses itu adalah BLA. Nah, ini saya juga belajar juga satu orang hebat ini namanya Pak Thomas Sugiarto, pendirinya Property Century 21. Ya, ini pertama kali saya jadi juga. Saya belajar dari dia dan saya terapkan ke grup saya dan hasilnya luar biasa. Mungkin bisa diklik ya Pak Teddy filmnya. Nah teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang namanya sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu dimulai dari BLA, di mana B-nya tersebut ialah belief dan L-nya ialah learning. Dan yang terakhir kita akan mulai dengan namanya action, dan action. Masuk ke materi kita sini. Nah, diibaratkan kalau sebuah agent ialah sebuah tusuk gigi, ya. Nah, kita dibilang wah percuma jadi agent, ya susah, nggak bakal berhasil dan segala macam. Dan mungkin juga sandok dan garpu ini akan dibilang mungkin orang-orang terdekat kita atau teman kita atau mungkin juga family kita ataupun kita punya tetangga. Wah, jadi agent susah, gini-gini, gitu-gitu. Mending sama gua aja kerja, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mempunyai belief yang kuat, ya, bahwa sebenarnya sebuah tusuk gigi ini bisa mengangkat berat sebuah sendok dan garpu, ya, dengan perantara sebuah gelas, tapi tanpa sendok dan garpunya menyentuh gelas ataupun menyentuh tanah. Apakah itu bisa? Itu sama juga, mana mungkin bisa dengan tusuk gigi yang sekecil ini. Saya akan buktikan, saya akan ajarkan learningnya. Ya, tadi ya B, ya kita percaya belief. Sekarang kita akan learning dan yang terakhir ialah action. Sekarang kita belajar learningnya. Jadikan masalah Anda ialah sebagai sayap, ya. Jadikan masalah Anda sebagai sayap. Biarkan dia terbang mengalir. Jangan anggap itu sebagai beban. Ya, kita akan lihat kekuatan sebuah tusuk gigi akan sanggup mengangkat beban seberat apapun juga. Luar biasa, lihat, oke, ya kita lihat bahwa sebenarnya seorang agent dengan dibekali belief yang kuat, learning yang kuat, dan action setiap hari terbukti dapat mengangkat beban sebuah sendok dan garpu tanpa menyentuh tanah dan tanpa menyentuh gelas. Semuanya kekuatan dari sebuah tusuk gigi. Oke, cukup sampai sini. Sukses untuk Anda. Selamat pagi. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa kita semua di sini bisa sukses teman-teman ya, asalkan kita mempunyai belief yang kuat. Nomor satu kita mesti belief dulu. Kalau diri kita sendiri tidak belief, tidak percaya, bagaimana kita ke depannya? Tapi kalau kita belief dan kita mau learning, ya kita belajar dari orang-orang yang lebih hebat, ekosistem, dan terakhirnya ya kita action, maka terbukti hasilnya AM dong. Oke. Yang berikutnya, nah ini ialah bukti bahwa kita harus closing rutin ya, seperti yang dulu Pak Dodi, Pak Supadi bilang bahwa kita setiap minggu harus minimum ada closing. Nah ini bukti nyata waktu zaman-zaman saya agent,
kita akan lihat berapa closing saya per minggu. Selamat pagi.